Namaku Nanda Syarifuddin, mahasiswa pascasarjana salah satu universitas di Semarang. Kata ibuku, aku memiliki karunia lebih dari Tuhan. Aku dapat melihat dan merasakan keberadaan makhluk dari alam lain. Ceritaku ini sekitar 4 tahun yang lalu ketika aku semester 2 kuliah pascasarjana. Waktu itu, aku dan teman-temanku mengikuti malam keakraban yang diadakan untuk menyambut mahasiswa baru. Malam keakraban tersebut diadakan di sebuah hutan bekas kebun binatang yang ada di kota Semarang yang bernama Tinjomoyo. Seketika aku dan rombongan baru sampai di sana, aku melihat seorang nenek yang memakai kebaya biru dan kain batik coklat. Ia terlihat sedang duduk di bawah pohon dengan rambut putih tergulung di kepalanya. Namun, aku tidak dapat melihat wajahnya. Lalu dalam benakku, mungkin hanya perasaanku saja. Seketika aku tidak memperdulikannya. Waktu semakin berlalu dan kegiatan demi kegiatan kulalui dengan teman-teman dan kakak-kakak baruku. Sejak pertama kali sampai di sana, mataku selalu tertuju pada sebuah kamar mandi yang berada di samping sebuah pendopo besar. Aku seperti merasa ada yang aneh di sana. Tapi ya sudahlah, aku memilih untuk tidak memikirkannya. Kini siang berganti petang. Aku dan teman-temanku bersiap mengikuti kegiatan pentas seni. Namun seketika itu aku dikagetkan oleh sesosok wanita berambut panjang membungkuk dengan pakaian putih yang lusuh. Kemudian aku kembali berpikir, mungkin cuma bayangan saja, atau karena aku sedikit lelah jadi berhalusinasi. Pentas seni untuk keakraban pun dimulai. Saat itu hanya tawa dan canda kami saja yang berada di kerumunan. Di tengah-tengah acara pensi, aku merasa ingin buang air kecil. Sontak, aku ke kamar mandi sebelah pendopo yang tadi aku lihat. Dan entah kenapa, tanpa basa-basi aku memilih kamar mandi yang tengah. Yakni kamar mandi yang tadi kulihat terdapat sosok wanita berambut panjang. Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasiku dari langit-langit kamar mandi. Dan tak lama kemudian, lampu kamar mandi tiba-tiba meredup dan berkedip perlahan terus-menerus hingga aku keluar dari kamar mandi. Aku terus mencoba berpikir positif. Mungkin lampunya sudah mau putus. Dan kembalilah aku ke kerumunan pensi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan tiba-tiba mataku tertuju pada sosok bayangan yang sangat tinggi dan besar berjalan di bawah pohon bambu yang ada di belakang pendopo. Aku mulai berpikir, ini ada yang tidak beres. Semua sudah mulai bersiap untuk tidur. Dan dengan perasaan sedikit tidak tenang, aku berusaha untuk beristirahat dan tidur. Keesokan harinya, aku dan kawan-kawan bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Kami pulang diangkut menggunakan mobil pick up. Sepanjang perjalanan, aku dan teman-temanku bercanda ketawa kegirangan di atas pick up. Sampai aku tiba-tiba terdiam dan bertanya pada teman-temanku, "Kalian merasa jalan ini beda gak sih?" Kataku dengan kebingungan. Tetapi teman-temanku bilang, "Tidak, biasa saja." Aku merasa ada yang berbeda. Karena dalam perjalanan aku melihat rumah-rumah yang sangat bagus berjajar begitu mewah. Padahal saat kami berangkat hanya ada hutan di sepanjang jalan. Aku melihat ada sebuah rumah biasa bergaya kuno berdiri di sebelah rumah-rumah mewah tadi. Mataku langsung berfokus kepada keluarga kecil yang sepertinya hendak bepergian. Tiba-tiba ada satu hal yang membuatku terkejut.
Di depan rumah keluarga tersebut berdiri wanita dengan mata tajam, berambut hitam panjang kusam, dengan wajah retak dan rusak, sambil tersenyum seram seolah mengisyaratkan sesuatu.